sejarah kemunculan aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama, yaitu ilmu kalam, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang keyakinan. Yang kemudian muncul berbagai aliran-aliran ilmu kalam yang dikarenakan perbedaan pemahaman pemikiran tentang akidah atau keyakinan itu. Karena ilmu bersumber dari filsafat yang basisnya pikiran. Tentang aliran kalam muncul dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, setelah Utsman bin Affan wafat, kedudukannya sebagai khalifah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian, Ali mendapat tantangan dari Muawiyah, gubernur Damaskus dan keluarga dekat Utsman. Ia tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah. Ia menuntut Ali supaya menghukum pembunuh-pembunuh Utsman. Bahkan ia menuduh Ali turut campur dalam soal pembunuhan itu. Salah seorang pemuka pemberontak-pemberontak Mesir yang datang ke Madinah dan kemudian membunuh Utsman adalah Muhammad bin Abi Bakar. Nah, Muhammad bin Abi Bakar itu adalah anak angkat dari Ali bin Abi Thalib, dan pula Ali tidak mengambil tindakan terhadap pemberontak-pemberontak itu. Bahkan Muhammad bin Abi Bakar sendiri diangkat menjadi gubernur Mesir. Selanjutnya, kemudian terjadi peperangan. Para pembunuh Utsman itu menurut beberapa petunjuk kesejarahan menjadi pendukung kekhalifahan Ali bin Abi Thalib atau khalifah keempat. Ini disebutkan misalnya oleh Ibnu Taimiyah sebagai berikut: sebagian besar pasukan Ali, begitu pula mereka yang memerangi Ali, dan mereka yang bersikap netral dari peperangan itu bukanlah orang-orang yang membunuh Utsman. Sebaliknya, para pembunuh Utsman itu adalah sekelompok kecil dari pasukan Ali itu sendiri. Sedangkan umat saat kekhalifahan Utsman itu berjumlah 200.000 orang, dan yang menyetujui pembunuhnya 1.000 orang sekitar itu. Tetapi mereka kemudian sangat kecewa kepada Ali. Kenapa? Karena khalifah ini menerima usul perdamaian dengan musuh mereka, Muawiyah ibnu Abu Sufyan. Dalam peristiwa sipil ini di situ Ali mengalami kekalahan diplomatis dan kehilangan kekuasaan atau de jure. Ali mengalami kekalahan itu karena mereka memisahkan diri dengan membentuk kelompok baru yang kelak terkenal dengan sebutan kaum Khawarij, atau kelompok baru yang kelak terkenal dengan sebutan Khawarij atau pembelot atau pemberontak. Seperti sikap mereka terhadap Utsman, kaum Khawarij juga memandang Ali dan Muawiyah sebagai kafir karena mengkompromikan yang benar atau yang hakiki dengan yang palsu atau batil. Karena itu mereka merencanakan untuk membunuh Ali dan Muawiyah. Juga Amr ibnu al-Ash atau gubernur Mesir yang sekeluarga membantu Muawiyah mengalahkan Ali dalam peristiwa Siffin. Tapi kaum Khawarij melalui seseorang bernama Ibnu Muljam berhasil membunuh hanya Ali saja, sedangkan Muawiyah hanya mengalami luka-luka, dan Amr ibnu al-Ash selamat sepenuhnya. Tapi mereka membunuh seseorang bernama Kharijah yang disangka Amr karena rupanya mirip. Putusan-putusan hanya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Mereka memandang Ali telah berbuat salah, dan oleh karena itu mereka meninggalkan barisannya. Golongan mereka inilah yang terkenal dengan nama Khawarij, yaitu orang yang memisahkan diri. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam lapangan politik yang akhirnya membawa kepada timbulnya persoalan-persoalan teologi. Timbullah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Khawarij mengatakan orang yang melakukan dosa besar adalah kafir karena mereka mempunyai definisi iman percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Sehingga jika orang yang tidak beriman dan melakukan dosa besar dianggap kafir. Persoalan-persoalan ini menimbulkan 3 aliran teologi dalam Islam. Pertama, aliran Khawarij yang mengatakan bahwa
Orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari Islam dan oleh karena itu wajib dibunuh. Selanjutnya, kaum Mu'tazilah dengan diterjemahkan dalam buku-buku filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab terpengaruh oleh pemakaian rasio atau akal yang mempunyai kedudukan tinggi dalam kebudayaan Yunani klasik itu. Dalam pemikiran mereka, selamanya terikat pada wahyu yang ada dalam Islam. Perlawanan ini kemudian mengambil bentuk aliran teologi tradisional. Aliran ini kemudian terkenal dengan teologi Al-Maturidiyah. Kemudian, sebagaimana terlihat nanti, tidaklah bersifat setradisional aliran Asy'ariyah, akan tetapi tidak pula bersifat seliberal Mu'tazilah. Rasional memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu hanya terikat pada dogma-dogma yang dengan jelas dan tegas disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu ayat yang nakli. B. Dengan adanya dogma tersebut membuat para pemikir rasional menjadi pokok ajaran utama karena sudah tertulis. C. Memberikan kebebasan kepada manusia dalam berbuat dan berkehendak serta memberikan daya yang kuat kepada akal. D. Fokus dalam prinsip berpikir rasional adalah lebih dominannya peran akal sehingga harus lebih ekstra keras berupaya untuk memahamkan suatu ajaran atau konsep kepada orang lain. Ciri teologi rasional. Ada 3 barometer sekurang-kurangnya untuk melihat dan mengetahui suatu aliran, yaitu kedudukan akal dan fungsi wahyu perbuatan dan kehendak manusia, serta keadilan atau kehendak mutlak Tuhan. Ciri teologi rasional adalah: 1. Akal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, karenanya dalam memahami wahyu aliran ini cenderung mengambil arti majazi. 2. Manusia bebas berbuat dan berkehendak karena akal kuat. Manusia mampu berdiri sendiri, mempunyai kebebasan dalam kemauan dan kehendak, serta mampu berpikir secara mendalam. 3. Keadilan Tuhan menurut paham ini terletak pada adanya hukum alam yang mengatur perjalanan alam ini. Teologi adalah ilmu yang mempelajari ajaran-ajaran suatu agama. Dalam Islam, teologi disebut sebagai ilmu al-kalam. Secara umum, pemikiran Harun tentang teologi rasional maksudnya adalah bahwa kita harus mempergunakan rasio kita dalam menyikapi masalah. Namun, bukan berarti menyepelekan wahyu, karena menurutnya di dalam Al-Quran bermasyarakat serta hal-hal mengenai ilmu pengetahuan dan fenomena natur. Menurutnya, di dalam Al-Quran ada 2 bentuk kandungan, yaitu qat'i al-dalalah dan zani al-dalalah. Yang keempat, tradisional dalam pemikiran kalam. Kerangka berpikir tradisional mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, terikat pada dogma-dogma dan ayat-ayat yang mengandung arti zani. Dengan adanya teks agama tersebut membuat suatu pemahaman menjadi tidak pasti. Hasil pemikiran menjadi zani, tidak mutlak, tidak memberikan kebebasan kepada manusia dalam berkehendak dan berbuat jelas. Yang kedua, memberikan daya yang kecil kepada akal atau tidak memberikan kebebasan dalam berpikir. Dari paparan 2 bentuk kerangka berpikir dalam ilmu kalam di atas dapat simpulkan bahwa semua aliran dalam pemikiran kalam berpegang kepada wahyu sebagai sumber pokok. Dalam hal ini, perbedaan yang muncul hanyalah bersifat interpretasi mengenai teks ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Perbedaan dalam interpretasi seperti yang dikatakan itu menimbulkan aliran-aliran yang tidak sama. Di antaranya para teolog ada yang berpendapat bahwa akal mempunyai daya yang kuat untuk memberi interpretasi yang bebas tentang teks Al-Quran dan Nabi, sehingga dengan demikian timbullah aliran teologi yang dipandang liberal dalam Islam, yaitu Mu'tazilah. Yang kelima, ciri teologi tradisional. Sementara itu, ciri-ciri teologi tradisional dapat dilihat dari pembagiannya. Ciri tersebut adalah: 1. Akal mempunyai kedudukan yang rendah, karena dalam memahami wahyu, aliran ini cenderung mengambil arti lafzi atau literal. Yang kedua, manusia tidak bebas berbuat dan berkehendak. Yang ketiga, kekuasaan
dan kehendak mutlak Tuhan menurut paham ini, bukan menurut sunatullah, namun benar-benar menurut kehendak mutlak Tuhan. Yang keenam, pemikiran kalam tradisional Ar-Ridha. Menurut Ridha, akal berperan terhadap persoalan-persoalan tidak disebut secara rinci dalam Al-Quran dan hadis, serta untuk mengetahui ajaran Islam yang berhubungan dengan muamalat atau kehidupan duniawi. Dalam bidang ibadah khasah akan tidak mampu mengetahui objek ijtihad menurut hanyalah dalam bidang kemasyarakatan, bukan dalam bidang ibadah khasah, karena persoalan kemasyarakatan mengalami perubahan, sedangkan persoalan ibadah khasah tidak mengalami perubahan. Menurut akal penting dalam memberikan interpretasi terhadap persoalan-persoalan teologis, memahami ayat-ayat Al-Quran dan meneliti hadis Nabi dan pendapat sahabat. Akal manusia tidak dapat mengetahui Tuhan dan segala kewajiban terhadapnya. Adapun untuk memperoleh hikmah dan hujah serta memantapkan pemahaman tentang ketuhanan setelah mengikuti wahyu, akal manusia mempunyai fungsi yang sangat signifikan dengan kedudukan tinggi dalam pandangan Ridha. Wahyu lebih berfungsi sebagai informasi daripada konfirmasi. Wahyu berfungsi memberikan informasi tentang segala perinci terhadap apa-apa yang diinformasikan wahyu. Oleh karenanya, wahyu memiliki posisi paling tinggi. Wahyu dalam pandangan Ridha berfungsi untuk memberikan informasi kepada manusia tentang persoalan keyakinan, bersyukur kepada Allah, dan memberikan ketentuan umum dan bersifat garis besar tentang perbuatan-perbuatan yang ditetapkan syariat. Merujuk apa yang dikatakan Harun Nasution, corak pemikiran seperti ini sesuai dengan corak teologi tradisional. Dalam hal ini, Ridha amat tradisional dalam memahami fungsi akal dan wahyu. Namun demikian, menurut hemat penulis, Ridha adalah seorang yang amat hati-hati untuk memainkan peran akal secara lebih daripada peran wahyu. Membaca dan memahami corak teologi Ridha dapat dipahami, ia sangat tradisional. Buktinya untuk urusan akal dan fungsi wahyu, ia lebih akrab dengan teologi tradisional. Dalam hal kebebasan berpikir, berkehendak, dan berbuat, pendapatnya lebih dekat kepada teologi rasional. Dalam hal perbuatan dan keadilan, ia berada pada pendapat rasional.